Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Teman-teman, hari ini kita bersama MI Muhammadiyah dalam acara Mimbar Kurban Virtual dengan tema Jadikan Idul Adha ini sebagai sarana peningkatan kepedulian dan ketakwaan. Teman-teman, kalau kita membaca kata berkurban, kita jadi ingat kisah awal mula diperintahkannya berkurban berawal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka diturunkan surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Teman-teman, pada acara ini kita akan ditemani oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah seorang pendongeng nasional yang sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Kak Damar. Yeay, waduh luar biasa hari ini. Nisa ya, namanya Nisa ya? Oke, Nisa kelas berapa sih? 6. Waduh, kelas 6 ternyata. Kirain tadi baru kelas 2 loh ya. Ternyata ada kelas 6. Nis, kita hari ini ada acara apa sih? Kok kita didudukkan berdua di sini? Min berkurban virtual. Oh iya, karena kita sedang ada di tengah pandemi dan juga sedang memerangi COVID-19 ya. Jadi kita untuk teman-teman sekolahnya belum bisa bertatap muka di sekolahan ya, tapi bisa di rumah juga tetap belajar kan? Belajar, iya mantap luar biasa. Nisa, hari ini kan judulnya adalah Min Virtual Berkurban. Nah, kira-kira apa sih yang harus Kak Damar ini nanti sampaikan? Karena Kak Damar hari ini didatangin celik. Nah, sama teman-teman yang ada di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Nah, kira-kira nanti Kak Damar disuruh ngapain ini, San? Bercerita. Oke, baik. Tapi sebelum Kak Damar bercerita, Kak Damar boleh nggak tanya-tanya sama Nisa di sini? Boleh ya. Oke, misalkan kelas 6 nih sekarang, berarti kemarin naik angkatan corona. Oke, Nis, pasti kamu punya cita-cita ya dalam hidup ini. Nah, cita-citamu itu apa sih, Nis? Hafizah Al-Quran. Masya Allah, jos gandos ya. Hafizah, teman-teman tahu nggak Hafizah? Bukan lagu ya, Hafizah bukan ya. Hafizah ini adalah penghafal Al-Quran. Dan luar biasanya nih, untuk orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran, maka akan punya banyak sekali keuntungan. Salah satunya nanti akan dikumpulkan di salah satu rumah yang luar biasa. Rumahnya nanti punyanya Mbak Nisa ya. Mbak Nisa itu nanti punya rumah tuh di surga dari emas dan berlian. Itu janjinya Allah. Dan ibu sama bapak nanti kamu pakaiin tuh namanya mahkota dan jubah kemuliaan bertabur cahaya. Seneng ya pastinya ya. Nah, luar biasa nih, pengen jadi hafizah kelas 6. Kalau di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang ini, Nisa punya guru favorit? Waduh, masih semuanya jadi guru favorit ya? Iya, karena di sini udah cantik, ganteng, baik, solih, apalagi ya. Pokoknya sangat peduli sama anak-anak di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan. Makanya orang tua ini jadi salah satu alternatif untuk kita menyekolahkan putra-putri kita di lembaga terbaik yang ada di Kota Magelang ya. Tahu kan tempatnya di mana? Kalau nggak tahu kebangetan ya. Nanti ya, oke. Nah teman-teman, hari ini Kak Damar katanya mau disuruh menyampaikan sebuah cerita. Ceritanya tentang apa ya? Karena hari ini pas kebetulan tentang temanya MIM Virtual Berkurban ya. Nah, berarti tema kita tidak jauh dari sosok yang sudah tadi disampaikan oleh adik Nisa dan juga sudah disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat berapa tadi, Dok?
Ayat 2 tentang berkurban. Nah, teman-teman di rumah, sebelum Kak Damar ini sampaikan ceritanya, nanti jangan lupa ya, sediakan alat tulis, sediakan pulpen sama buku. Buat apa? Nah, nanti Mbak Nisa mau menyampaikan sesuatu nih. Kenapa sih kok nyiapin alat tulis sama pulpen? Kira-kira buat apa? Nanti buat merangkum. Nanti jangan lupa di akhir diingatkan kembali ya. Nah, makanya yuk sekarang siap-siap dulu. Oke, Mbak Nisa punya keinginan atau mungkin sesuatu yang ingin dibeli untuk saat ini, kira-kira apa? Apa ya? Coba. Kok malu ya? Pengen beli apa kira-kira dalam waktu terdekat ini? Sepeda. Kode bu, kode ya. Nah, nanti Mbak Anissa akan beli sepeda, tapi sepeda ini mau Kak Damar angkat dalam sebuah cerita yang nanti Kak Damar akan mix dengan cerita tentang kisah perjuangan dan juga keikhlasan dan ketawakalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk semuanya teman-teman, kita siap-siap dulu. Mana semangatmu? Semuanya yang di rumah semuanya jawab ya. Ini semangatku. Nggak usah malu ya, harus semangat ya. Mana semangatku? Loh kok semangatku? Semangatmu ya, diulangi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, pinter. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita mari dengar cerita. Ceritanya seperti apa? Ayo kita semuanya. Hari ini Kak Damar mau bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim, dan juga Kak Damar mau gabungkan dengan cerita Mbak Nisa yang kepingin beli sepeda. Ya teman-teman, Mbak Nisa boleh teman-teman dikasih contoh bareng-bareng ya. 2 tangan ke atas, tangannya diangkat ya. 2 tangan ke atas, sekarang di pinggang. Pinggang sayang ya, pinggangnya di sini teman-teman yang di rumah jangan sampai salah ya. Oke, 2 tangan ke atas, sekarang di pinggang. Naikkan ke bahu, bahunya di sini. Angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Teman-teman sudah siap? Oke, kita akan berbagi cerita tentang kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan digabungkan dengan cerita Mbak Nisa yang ingin sebuah sepeda. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Judul cerita hari ini adalah Aku Bisa Berkurban. Ya teman-teman, loh, Mbak Nisa tadi mana ya? Lah, katanya disuruh cerita kok malah Mbak Nisanya hilang. Ya sudah, nanti kita panggil lagi Mbak Nisanya ya. Bagi teman-teman yang ada di rumah, hari ini meskipun teman-teman belajarnya tidak di sekolahan, tapi ini yang paling penting untuk teman-teman semuanya di rumah ya. Yang pertama, apa kira-kira? Mulai sekarang jadikan siapa saja yang kalian temui itu adalah guru kalian. Yang kedua, jadikan dimanapun tempat kalian berada itu adalah sekolah kalian, termasuk di rumah. Nah teman-teman semuanya yang ada di rumah, sudah siap untuk belajar dan mendengarkan cerita? Oke, hari ini kita akan berbagi cerita. Judulnya adalah Aku Bisa Berkurban. Pagi hari yang cerah, ayam jago berkokok membangunkan warga yang ada di daerah Kota Magelang. Nah hari ini di salah satu sudut pojok ataupun di ujung Kota Magelang, tepatnya di daerah Jurang Ogo. Nah ada seorang anak yang sangat luar biasa cantik dan biasa bangun di awal di antara keluarga yang lainnya. Namanya adalah Mbak Nisa. Mbak Nisa ini adalah seorang anak yang lucu, yang menggemaskan, dan dia sekarang sudah masuk kelas 6 di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan. Setelah ayam berkokok, kambingnya Pak Soleh pun juga terbangun. Sapinya Pak Somad juga ikut terbangun. Kalau ini teman-teman yang apa kira-kira? Apa? Badak? Bukan. Kalkun, badak. Kalau ini kira-kira apa ini? Iya, kuda. Nah, selain hewan-hewan ternak tadi, Mbak Anissa pun terbangun.
masih ingat nggak kalau lagunya yang seperti ini? Bangun tidurku terus, bukan mandi, tapi diganti sekarang. Lagunya begini. Bangun tidurku terus bersyukur. Kenapa kok harus bersyukur? Karena Allah telah memberikan kehidupan kita di hari ini. Tidak lupa ku baca doa. Doanya bagaimana teman-teman? Yuk bareng-bareng kita baca doa di rumah. Doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Malah doa mau makan ya. Lapar. Doanya doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Mbak Nisa lalu bergegas untuk membuka pintu kamarnya. Sesampainya di luar, Mbak Nisa kaget karena biasanya dia adalah anak yang paling pertama bangun di rumah itu. Tapi ternyata ketika bangun, ibunya sudah siap-siap habis selesai masak. Lah, Ibu? Anak ibu sudah bangun. Ibu kapan bangunnya? Udah dari tadi nak. Ya, kalau di hari ini. Memangnya kenapa? Kan biasanya ibu aku yang bangunin. Iya, masa ibu mau kalah terus sama kamu nak? Ibu masak apa hari ini? Ibu masak tongseng. Tongseng, Bu. Emangnya ibu punya daging kambing? Loh emangnya siapa yang bilang tongseng kambing? Lah itu tongseng apa? Kalau kantung tongseng-moseng. Kalau kandung tuh saya mosen, apa ya? Iya dong, kan kita masih kurang lebih 25-an hari lagi kita memasuki untuk hari raya kurbannya. Oh iya. Ya udah deh, apapun masakan ibu yang paling penting selalu enak dan lezat. Iya dong. Nah yuk sekarang kita wudhu dulu. Kita mau bergegas untuk pergi sholat subuh. Nah hari itu Mbak Nisa tidak lupa untuk bergegas menuju masjid melaksanakan sholat subuh. Teman-teman sudah sholat subuh ke hari ini? Nah yuk ambil air wudhunya. Setelah wudhu bergegas ambil mukena dipakai dan juga membawa sajadah lalu berangkat menuju masjid. Sampai di tengah jalan kaget karena kakeknya Mbak Nisa ternyata tidak mau kalah menuju masjid di tengah hawa yang sangat dingin. Wah, untuk mengumandangkan adzan sholat subuh. Nah teman-teman, apa kita nggak malu nih, terutama untuk anak yang laki-laki, masa sama kakek-kakek yang sudah tua, sudah renta, yang semangatnya luar biasa, kok kita malah asik-asikan ketika suara adzan berkumandang, kita masih menarik selimut kita dan kita tidur dengan lelapnya. Ayo, siapa yang di rumah masih seperti itu? Apalagi kita anak-anak MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Ya, saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah melaksanakan sholat subuhnya berjamaah, terutama anak laki-laki, ya kan? Mbak Nisa aja harus sholat subuh berjamaah, apalagi dia anak perempuan. Nah, yang laki-laki bagaimana? Boleh nggak kira-kira kalau anak laki-laki sholat di rumah? Boleh, tapi pakai mukena ya. Karena yang boleh sholat di rumah adalah anak perempuan. Nanti bukan jadi anak soleh, tapi anak solehah. Nah, itu loh anak laki-laki, paham ya? Lalu dipanggillah kakek kesayangannya. Ibu, Iya nak? itu kakek? Iya. Berlari sekuat tenaga, lalu si kakek tadi pun menoleh. Sepertinya ada yang memanggil-manggil. Weh, lihatlah. Ternyata cucunya kakek yang sudah kelas 6. Nisa. Waduh, sudah tua, sudah tidak bisa teriak-teriak. Kakek? Ya nak. Kakek kok semangat sekali
Kalau bukan kakek yang mau adzan siapa? Nah, teman-teman, di rumah kalian yang adzan apakah sudah kakek-kakek, sudah tua, bapak-bapak, atau malah teman-teman yang suka adzan di rumah atau di musola atau di masjid? Ayo, mulai sekarang jangan sampai kalah sama kakek ya. Kakek mau adzan hari ini? Wah, ya jelas kakek hari ini mau adzan dong. Ya sudah, yuk, sudah butuh belum kamu? Sudah dong. Nah, nanti kakek adzan terus kamu sholat 2 rakaat ya sebelum sholat subuh. Iya, seperti biasanya. Lah iya, Biar aku jadi orang kaya. betul. Karena pahala orang sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya apa? Artinya kita jadi orang paling kaya, kaya-kayanya manusia. Lawang dunia aja nggak ada nilainya, itulah pahala orang sholat fajar. Itu baru sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajibnya gimana? Luar biasa. Dek, kok ada suara orang jual es krim? Walah, kamu nggak usah pinginan. Nanti kalau sudah waktunya. Wah, itu bukan es krim, Kek. Itu orang jual susu. Wah, pagi ini orang jual susu juga mau sholat subuh dulu. Iya, aku sholat subuh dulu. Nggak usah jajanan. Iya, kakek. Kakek ini. Itu kakek ingat ya? Oh iya, kakek itu senantiasa dari dulu itu kecil sampai sekarang selalu tidak pernah ketinggalan. Bahkan ketika sakit pun, ketika kakekmu masih bisa berjalan, kakek selalu pergi mengumandangkan adzan, terutama sholat subuh. Tapi kenapa ya, Bu? Kok jamaah kita banyak yang nggak pada subuhan ya, Bu? Nah, karena di tempat sujudnya nggak ada duitnya 1.000. Emangnya apa hubungannya? Coba aja kalau kakekmu bilang, Bapak Ibu, Mas Mbak, Pak Lek Bule, Pak De Bude, Mbak Kakung, Mbak Hoti, yu gantang. Barang siapa yang mau sholat subuh berjamaah pagi ini, ada uang 100.000 di tempat sujud. Wah, kebak ngono pindo. Oh gitu, kakek. Lah iya. Makanya sholat subuh itu adalah sholat yang luar biasa, pahalanya gede. Barusan yang lewat siapa itu? Itu namanya Mas Ilham. Kemana pagi-pagi udah naik motor? Ya, Mas Ilham juga mau ambil sesuatu di sana. Nanti biasanya kan juga sholat di sini. Oh gitu. Pantesan di sini masjidnya dekat sama rumah, banyak orang lewat. Lah, memang begitu keadaannya. Alhamdulillah ya. Nah, yuk kakek mau adzan dulu, nanti nggak ketinggalan. Iya, Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakak, batuk. Selesai adzan dikumandangkan, lalu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namanya sholat apa sebelum sholat subuh? Sholat fajar. Teman-teman jangan lupa, sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat fajar ya. Karena pahalanya lebih banyak daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selesai mengumandangkan adzan dan sholat sunat 2 rakaat, sang kakek pun lalu menunggu beberapa untuk zikir dan istighfar, karena hari itu adalah hari yang luar biasa, hari Jumat, teman-teman. Nah, setelah itu kakek pun mengumandangkan iqamah. Iqamah pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selesai iqamah, lalu kakek pun menjadi imamnya. Udah ada iqamah, imam lagi. Ini kemana nih warga-warga di kampung tersebut ya? Selesai sholat subuh, ternyata Mbak Nisa pun segera untuk pulang. Masih ada banyak pekerjaan di rumah.
Nah, ketika itu Mbak Nisa belajar karena masih punya tugas yang menumpuk. Selang beberapa saat kemudian, Mbak Nisa pun merasakan hal yang luar biasa yang bernama kebosanan. Teman-teman sering nggak merasakan bosan karena belajar di rumah dan tidak bisa bertatap muka dengan guru yang ada di sekolahan? Pasti kangen ya sama suasana sekolah, pasti kangen sama suasana teman-teman dan juga dengan Bu Guru dan juga Pak Guru, terutama di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan. Nah, Mbak Nisa pun juga merasakan hal yang sama. Dia cuma coret-coret. Ibunya pun datang. Nis, kok nggak dilanjutin? Capek Bu. Aku pengen sekolahnya di sekolahan aja. Ini jawabannya dari tadi baru dapat 7, masih kurang 3. Boleh nggak kalau aku buka pakai Google Bu? Nggak boleh. Yang paling penting itu bukan nilai yang kamu dapatkan. Ibu kenapa? Ibu agak batuk-batuk nih nak. Wah, hati-hati loh Bu. Kenapa? Jangan-jangan. Kamu tuh aneh-aneh. Ibu, boleh ya Bu? Aku buka pakai Google ya. Nggak boleh. Kamu harus kerjakan sesuai dengan apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa, yang sudah kamu pelajari. Tapi Bu, teman-temanku tuh pada buka di Google, pada tanya Ibu kadang Bapak Ibu yang ngerjain. Kamu mau seperti itu? Enggak juga sih. Ngapain kamu dapat nilai 100? Ngapain kamu dapat nilai 10? Kalau hasil yang kamu lakukan itu, mohon maaf, hasilnya bukan karena sesuai dengan pemahamanmu. Nah, teman-teman di rumah, nilai itu hanyalah sebuah angka. Karena yang paling penting adalah kita paham dengan apa yang kita kerjakan. Orang tua tidak perlu menuntut anaknya nilainya bagus. Yang paling penting anaknya paham dulu ya. Karena nilai itu hanyalah penanda. Makanya orang tua jangan tergila-gila dengan nilai, tapi ajarkan anak untuk bisa memahami pelajaran. Kalau memang tidak tahu, ajarkan dia pelajari bersama. Boleh nggak buka? Itu jadi opsi terakhirnya. Yang paling penting adalah bukan mesinnya yang pintar, tapi kitalah yang harus pintar. Karena handphone ataupun Google itu adalah ciptaan manusia, sedangkan kita di atas segala ciptaan yang manusia ciptakan. Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Teman-teman, makanya jangan kalah sama mesin pencari, jangan kalah sama Google. Makanya belajarnya yang semangat, belajarnya yang rajin. Bukan kalian yang tidak bisa, tapi kalian yang malas untuk mencari tahu jawabannya. Oke ya? Nah, yuk. Ibu. Ayo dikerjakan, harus semangat ya. Iya deh, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Nisa tetap belajar meskipun nanti hasilnya seperti apa itu nomor sekian, karena yang paling penting adalah proses kalian untuk mendapatkan nilai tersebut. Setuju ya teman-teman ya? Oke, lanjut ke cerita. Bu, aku udah selesai. Aku mau jalan-jalan di depan rumah boleh? Boleh. Yeay. Mbak Nisa pun segera berjalan-jalan. Ketika jalan-jalan, dia ketemu sama temannya. Nisa. Woi, Mas Rido. Kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan keliling di dusun ini. Wah, nggak naik sepeda? Kamu mesti nggak punya sepeda, ya toh? Sepedaku bagus loh. Ini sepedanya Sally loh. Sepeda kok Sally kalau nama cewek baik? Sally ini artinya sepeda lipat. Wah, ini mahal loh, ini harganya 6 juta. Masa sepeda sampai 6 juta? Wah, mereknya Pati di. Apa itu? Itu lah untuk nyebut merek ya. Nih bapaknya sepedaku mahal loh. Iya sih bagus. Ya dah. Kamu sih kepengen ya dah. Aku juga punya sepeda. Tapi nggak kayak gini toh. Kamu kan punya sepeda sih, sepedanya Elik ya toh. Nggak boleh ngejek. Tapi memang kayak gitu kok sepedamu. Beda sama sepedaku. Sepedaku mah apa ini yang jatuh? Nah, tapi kamu nggak punya toh. Mas Rido. Apa? Apa?
Boleh pinjam nggak? Pinjem. Ya nggak boleh. Ini nanti larang ini. Kalau lecet gimana? Nanti kalau jatuh gimana? Makanya bilang sama ibumu, sama ayahmu, ya beliin sepeda gitu. Ya kasihan ibuku kalau beli sepeda harga segitu ya ramai duit. Ya sudah, makanya kamu pengen tak wae ya. Dah, aku mau naik sepeda dulu. Didit. Mesti kepengen. Ternyata memang benar teman-teman. Sekarang sedang demam sepeda, tapi sayangnya bukan untuk sehat, tapi hanya untuk gaya aja ya. Jadi naik sepeda itu sekarang ya trennya 90%-nya Mbak selfie. Tapi kira-kira Mbak Nisa kepengen nggak ya? Iyalah, secara normalnya setiap anak itu mesti punya rasa kepinginan. Mbak Nisa pun pengen punya sepeda seperti punya Mas Rido tadi. Kalau aku nanti bilang sama ibu kira-kira dikasih nggak ya? Harganya mahal banget. Sepeda sekarang harganya sampai juta-jutaan. Tapi bagus juga sih. Apa sih tadi mereknya? Ah ya, ya. Lalu Mbak Nisa segera balik arah, pulang ke rumah sambil teriak-teriak. Ego! Ibunya lagi menjemur pakaian kaget. Siapa sih yang teriak-teriak tadi? Ibu! Iya, ada apa Nisa? Pak teriak-teriak. Ibu! Apa? Ibu! Apa? Ibu! Apa? Ibu! Apa? Ibu udah selesai belum? Udah. Ibu! Apa? Bu! Apa? Ibu! Apa? Ibu! Apa sih kok ketawa-ketawa? Boleh apa? Boleh minta sesuatu nggak sama ibu? Apa dulu dong? Boleh minta dibeliin sepeda nggak? Iya deh. Ibu mau tanya dulu, sepeda kan kamu masih punya nak? Tapi kan sepedanya nggak kayak punyanya Mas Rido. Memangnya kenapa? Sepedanya Mas Rido? Bagus loh Bu, harganya mahal, harganya bagus banget. Tuh kan? Nah, kalau kita punya sesuatu atau kepingin sesuatu, yang kita beli itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kamu kan sudah punya, kenapa kepingin yang kamu sudah punya? Tapi sepeda aku sudah jadul Bu, udah nggak modern. Nah, banyak di luar sana yang tidak seberuntung kamu, tidak punya sepeda. Kamu udah punya sepeda, kenapa nggak pernah kamu pakai, nggak pernah kamu rawat? Untung masih selalu kamu dibersihkan sama ayah. Tapi Bu, Dah ya, kalau kamu pengen punya sesuatu, mulai sekarang belajar untuk menabung. tapi Nggak ada tapi-tapian. berapa lama nabungnya? Sampai nanti kira-kira kamu punya uang tabungan cukup, nanti ibu sama ayah boleh tambahin. Lama Bu. Ya terserah, mau tidak, ibu sama ayah hanya akan membelikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Karena tidak setiap keinginan harus dipenuhi. Iya, aku mau nabung. Akhirnya Mbak Nisa pun mulai melawan dirinya sendiri untuk mau menabung. Tapi baru 20 hari ternyata Mbak Nisa udah nggak betah, udah nggak kuat untuk nabungnya. Dia pun akhirnya sudah marah-marah. Ibu, kapan lagi aku dibeli sepeda? Aku udah 20 hari nabungnya. Nah kalau 20 hari udah dapat berapa? Nggak tahu. Ayahnya pun pulang kaget karena bawa mobil bukaan, mobil pickup. Bu, siapa itu? Loh, ayah? Ayo Kak, kita keluar dulu. Ayah? Nisa? Lagi apa ini sama ibu? Nggak apa-apa.
Tuh ya, anakmu pengen sepeda. Katanya nabung baru dapat 20 hari kok. Ayah, aku pengen nabung ya. Ya kan udah nabung. Tapi aku pengen cepat nabungnya biar bisa beli sepeda. Nah, nanti beli sepedanya, nanti kita pikirkan bareng-bareng. Mau ikut ayah nggak? Kemana? Tuh, lihat. Pak, apa itu ya? Kambing. Hih, kambing. Kambing. Wih, kambing. Pedus. Iya. Ayah kok bawa kambing dua, mau bawa kemana? Ayah hari ini mau ngantar ke daerah Windusari. Wah, ngapain? Di sana kemarin ayah ditelepon, katanya belum ada yang kurban. Nah, ini kurban atas nama ayah sama ibu, mau ayah bawa naik ke atas Gunung Sumbing. Wah, jauh banget ya. Nah, makanya mau ikut nggak? Iya deh. Memangnya di sana nggak ada yang kurban? Nah, nanti kita lihat di sana ya. Ayah setelah mandi, Mbak Nisa juga mandi, lalu bergegas untuk ikut ayahnya. Mereka naik mobil, naik perjalanan yang luar biasa, naik turun gunung, jalan yang berkelok-kelok, sampailah mereka ke daerah Windusari, atas sana di lereng Gunung Sumbing. Dan teman-teman, ternyata memang di sana banyak yang tidak seberuntung kita. Ya, banyak yang mohon maaf sekali, jangankan kok beli sepeda, mereka mau sekolah saja mereka harus jalan kaki. Nah teman-teman, ada sekolahnya yang masih jalan kaki meskipun jaraknya jauh. Alhamdulillah ya, sudah diantar naik sepeda motor, ada yang naik angkot, ada yang naik mobil ya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Windusari sana? Nah, banyak, bukan yang di Windusari, beberapa daerah yang ada di pinggir-pinggir Kabupaten Magelang dan sekitarnya ternyata masih banyak yang tidak seberuntung oleh kita. Nah, teman-teman harus banyak-banyak bersyukur, oke? Nah, sampailah di sana, dan ketika disampaikan hewan kurbannya, karena memang tidak ada yang berkurban di sana, ternyata Mbak Nisa ketemu sama orang yang ada di sana, seorang anak kelas 5 SD. Nah, anak kelas 5 SD tersebut ternyata memanggil Mbak Nisa. Hai teman. Hai. Kamu siapa? Namaku Plentus. Lah, nama kok wedus? Plentus, bukan wedus. Oh iya. Mas Plentus siapa? Aku hari ini habis tiket di sekolahan. Loh, bukannya sekolahnya libur? Hari ini aku mau bersih-bersih sekolahan karena sudah lama tidak aku datangin. Aku khawatir kalau sekolahan yang ada di tempatku ini satu-satunya kotor, terus aku nanti nggak bisa belajar dengan nyaman deh. Memangnya sekolahnya di mana? Aku harus turun ke daerah sana, nanti kurang lebih sekitar 4-5 kilo. Oh, naik sepeda. Nah, sepeda? Enggak, aku nggak punya sepeda. Aku jalan kaki, tadi berdua sama temanku. Jalan kaki? Iya. Jauh? Tiap hari? Tiap hari kita naik turun gunung untuk bisa berangkat sekolah. Wow. Kenapa? Keren. Oh iya, Nisa, kamu dari mana? Aku dari kota Magelang. Hari ini aku datang mengantarkan hewan kurban. Nisa, terima kasih banyak ya kamu sudah peduli sama warga yang ada di sini. Di sini tidak ada yang bisa berkurban. Jangankan untuk berkurban, untuk makan sehari-hari kami harus berjuang ekstra luar biasa. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mengusahakan untuk bisa makan. Nah, Nisa, hari ini kamu pokoknya mengucapkan banyak terima kasih. Itu yang korban ayah sama ibu kok. Oh, iya udah, nanti sampaikan ke orang tuamu ya. Iya. Mas Plentus, aku ke tempat ayah dulu ya. Mbak Anissa pun masih tertegun. Lalu dia ketemu sama ayahnya. Ayah. Iya nak. Kenapa sih kita harus berkorban kayak ayah tadi dari rumah ke sini? Kurban itu adalah perintah dari Allah. Masa? Iya, Emang di Al-Quran ada? ada. Itu surat Al-Kausar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbikal wanhar. Yang itu
itu? Ayat keduanya itu kan artinya maka laksanakan sholat atas nama Tuhanmu dan tunaikanlah kurban. Artinya kurban ini adalah perintah yang Allah berikan langsung untuk kita melaksanakan perintah yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Memangnya sejak kapan kita diperintahkan untuk berkurban? Ini peristiwanya erat kaitannya dengan Nabi yang jadi kekasihnya Allah selain Nabi Muhammad. Lah memang ada lagi? Ada, Siapa? namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak apa sih ceritanya ya sampai kita bisa kurban? 5 menit ya. Ya deh. Oke. Dahulu kala ada seorang nabi yang sangat luar biasa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji dari kecil itu dia luar biasa karena selalu mencari Tuhannya siapa. Pernah, apakah matahari ini Tuhanku? Apakah bulan ini Tuhanku? Tapi matahari pun hilang kalau malam, bulan pun hilang kalaupun siang. Hingga bertanya-tanya hingga akhirnya pun Allah memunculkan bahwa dia adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim pun sudah menikah. Nah, harapannya kalau orang menikah itu punya apa, nak? Punya anak. Iya, betul sekali. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setiap hari doanya hingga kurang lebih hampir 80 tahun baru mau diijabah doanya. Hah? Nabi Ibrahim darah wis tuyul dulu kan? Bedanya orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu usianya sampai ada yang beratus-ratus tahun lah. Ya, Nabi Ibrahim itu menunggu kedatangan anaknya itu kurang lebih 80-an tahun. Wah, sabar banget ya. Sabar banget. Bahkan lebih sabar lagi ketika mau lahiran masih di dalam kandungan, itu si anak atau si bayi, calon bayi itu ya sama Ibunda Hajar Allah perintahkan untuk hijrah. Pindah? Iya, Waduh, lah pindah kemana? pindah ke sebuah tempat yang masih gersang, tandus dan belum ada orang di situ. Yang sekarang dikenal dengan Namanya apa? namanya adalah Mekah Al-Mukarramah. Oh, gitu toh. Memangnya pindahnya kayak apa, Bu? Naik taksi? Ya, nggak ada taksi zaman dulu. Naik apa ya? Nah, pindahnya naik onta. Weh, bertiga. Berdua, yang satu kan masih dalam kandungan. Terus? Hari berganti dengan hari dan juga malam berganti dengan siang, sampailah ke tempat yang Allah perintahkan. Sampainya di sana, Ibunda Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Lah piye ta lagi? Aneh-aneh wae. Wong pindah kok Nabi Ibrahim malah kamu ngomene. Ya misalkan ta yo. Emang ibu gelem nek ditinggal karo bapak kayak ngandung? Ya ora, makanya kan ibu nggak bisa niru Ibunda Hajar yang luar biasa ketabahan dan keikhlasannya. Lah ya Allah, ki aneh-aneh. Merentahkan kok sok kaya ngono. Itulah yang terbaik bagi kita, belum tentu terbaik untuk Allah, tapi yang terbaik untuk Allah itu sudah pasti terbaik untuk kita. Lah, terus? Nah, akhirnya tahun pun hari itu kelahiran Nabi Nabi Ismail alaihissalam. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu anaknya anaknya Ibunda Maryam. Terus? Nah, hari itu ada peristiwa yang luar biasa. Setiap hari disusui, setiap hari ditimang-timang dicarikan makan, tapi Allah hari itu memuji rasa syukur, rasa sabar dan rasa ikhlasnya Ibunda Hajar. Rawono suaminya. Terus? Air susunya enggak keluar. Ya mesti bayinya nangis betul nak. Mesti nangis kayak gitu ya Bu. Nah, iya, kamu pun juga dulu sama kayak gitu. Terus akhirnya Nabi Ismail pun akhirnya menangis karena haus, lapar. Ibunda Hajar itu juga bingung mau tanya sama siapa. enggak tanya sama Google Bu. Ya Rauno aneh-aneh gue tanya sama Google. Terus gimana ya? Nah, akhirnya Ibunda Hajar mencarikan sumber air di situ, lari ke sana kemari hingga sekarang dalam pelaksanaan ibadah haji kita kenal dengan nama ibadah sa'i. Oh, yang lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu ya?
Itu kan peristiwa hikmahnya dari Ibunda Hajar mencarikan air untuk anaknya, hingga Allah pun menurunkan mukjizat. Nabi Ismail dari kakinya ketika dihentakkan keluarlah air. Nah, Ibunda Hajar pun kaget. Yam 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 yam. Ayam-ayam itu artinya apa ya? Artinya berkumpul seperti itu nah. Nah, hingga akhirnya Ibunda Hajar pun memberikan air zam-zam tersebut kepada Ismail. Yang hebatnya sampai sekarang air itu menjadi satu-satunya air yang tidak pernah kering, dan hebatnya bisa memberikan minum untuk manusia di seluruh dunia. Nah, terutama yang pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Nah, teman-teman, lanjut ya ceritanya ya. Iya ya, terus korbannya kapan? Nah, korbannya ini akhirnya Nabi Ibrahim pun datang. Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi seorang anak kurang lebih usia 5-6 tahun. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggal di situ dengan pada sebuah tafsir, sebuah riwayat Nabi Ibrahim itu ada yang menyebutkan punya 1000 domba, 300 onta, dan 300 lembu, atau ada yang menyebutkan sekitar 12.000 hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau zaman itu sudah seperti miliuner nah. Oh gitu. Lalu Allah pun hari itu berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, aku hendak memilih Ibrahim sebagai kekasihku. Malaikat pun bertanya-tanya, kenapa engkau memilih Ibrahim ya Allah yang menjadi kekasihmu? Bukankah dia hanya memikirkan hartanya? Nah, kalian tidak pernah tahu isinya hatinya. Coba kalian bisa uji. Lalu pun malaikat ada yang menguji, bertanya, wahai Ibrahim, banyak sekali nih hewan-hewan ini. Kepunyaan siapakah ini? Nah, jawaban Nabi Ibrahim bagaimana? Kepunyaan Allah yang sekarang dititipkan kepadaku. Nah, ketika Allah meminta ini, maka akan kuberikan. Bukan hanya satu, tapi semua. Ketika Allah berkehendak meminta hewan-hewan ini, maka akan kuberikan semuanya. Wah, malaikat pun tertegun. Dan ini jawaban yang luar biasa yang akan menguji keimanan Nabi Ibrahim selanjutnya. Apa itu ya? Jawabannya begini, bukan hanya hewan ini. Ketika anakku diminta sekalipun, maka aku pun juga akan memberikannya. Itulah kalau sudah perkataan menjadi doa, maka Allah pun mengabulkan dengan menguji. Karena Nabi Ibrahim ini sangat cinta dan sayang terhadap anak satu-satunya yang luar biasa. Anak yang sangat-sangat dia cintai, ternyata akan diuji keimanan dan juga ketawakalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu ketika naik ketika usianya mau 7 tahun, Iya. Nabi Ibrahim didatangi lewat mimpi. Ibrahim, hin. Kuperintahkan engkau untuk menyembelih putramu Ismail. Apa jawaban dari Ibrahim? Nggak bisa jawab. Tertegun, kaget. Bagai petir menyambar di siang bolong. Hati ayah mana yang tidak hancur karena mendengar diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kenapa nak? Dibelah. Kan medeni. Nah itu, Tapi Nabi Ibrahim mau nggak? Nabi Ibrahim masih galau, masih gundah gulana, hingga akhirnya Nabi Ibrahim berkali-kali didatangi lewat mimpi itu, dan akhirnya memantapkan diri dalam sebuah Al-Quran. Kalau tidak salah, Al-Quran surat As-Saffat, di situ disebutkannya. Nabi Ibrahim pun bertanya, apa nak yang jatuh? Pensil. Jatuh. Nah terus Nabi Ibrahim pun ternyata hari itu memanggil anaknya. Wahai Ismail putraku, datanglah kemari. Nabi Ismail pun datang. Iya ayah, ada apakah ayah? Ayah ingin mendengar pendapatmu. Apa yang akan kamu lakukan jika ayahmu ini mendapatkan perintah dari Allah, Sang Tuhan Maha Pencipta, untuk mendapatkan tugas yang luar biasa. Bagi ayah ini adalah tugas yang terberat yang pernah ayah emban. Tugas apa itu ayah? Yaitu ayah diperintahkan untuk menyembelihmu atas nama Tuhan.
Apa jawaban dari Nabi Ismail? Wah, Nabi Ismail mesti melayu, mesti lungo, mesti melayu, mati. Oh, tidak. Jawaban dari Nabi Ismail adalah, wahai ayah, jika memang itu yang Allah kehendaki, maka laksanakanlah. Wah, bagaimana tuh jawaban dari Nabi Ismail itu membuat hatinya Nabi Ibrahim bergetar, karena anaknya memberikan keikhlasan yang luar biasa dan rasa syukur yang harus kita contoh sampai hari ini. Betapa hebatnya rasa sayang kita terhadap anak, terhadap orang tua kita, jangan sampai melebihi rasa sayang dan cinta kita terhadap Allah Sang Maha Pencipta. Lalu diputuskanlah pada tanggal 10 Dzulhijjah yang akan dilakukan penyembelihan. Wahai ayahku, apabila engkau hendak menyembelihku, maka aku minta asahlah pedang itu dengan tajam, tutuplah mataku dan ikatlah tanganku, supaya aku tidak bergerak. Nah, akhirnya sampailah pada tanggal yang ditentukan. Nabi Ibrahim pun mengajak Nabi Ismail. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim diuji oleh setan, iblis. Setan ini kosong, untune gondrong, batu enono, Iya. potongnya blegendong, Apa meneh? utile bodong katoke bolong. Kuwi kabeh mau itu memendo-mendo. Mendo-mendo ki apa ya? Mendo-mendo itu merubah wajahnya menjadi manusia, lalu menghasut. Ibrahim, mau kemana kau? Aku hendak melaksanakan perintah dari Allah untuk menyembelih putraku, karena ini adalah kewajibanku. Lah kepiye? Apa kata warga? Apa kata masyarakat? Ismail, kok ya gelem-geleme? Kok ya mau-maunya kamu itu mau disembelih sama bapakmu? Lah ya piye to ya? Bapakmu itu tidak sayang sama kamu. Dah pusing kamu itu, Tapi memang betul toh? Itu jawaban dari setan itu? Ya betul gimana? Wong itu mau menyesatkan kok. Betul jawaban dari setan apa dari Allah? Dari Allah ki? Nah, akhirnya karena sadar itu adalah ujian dari Allah dan itu adalah setan, maka Nabi Ibrahim pun mengambil batu kerikil yang hari ini ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita kenal dengan nama lempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jumrohnya atau batu kerikilnya dilempar. Dilempar lagi. Allahu Akbar. Dilempar lagi sampai yang ketiga. Setan itu pun hilang. Lalu mereka sampailah ke tempat yang lapang, dan dengan penuh keraguan Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail. Tidak diayunkan pedang itu membuat Ismail membuka matanya dan melepaskan ikatannya. Kalau dia khawatir, merasa bahwa dia melakukan karena terpaksa, lalu dia berkata, wahai ayah, tunaikanlah. Ketika itu 1 detik sebelum pedang itu dihunuskan, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengganti. Mengganti? Iya, Mengganti apa? mengganti Nabi Ismail yang hendak mau disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan domba kibas yang sangat besar. Dan seketika itu dikenallah dengan sampai hari ini kita peringati, itulah titik awal, yaitu peristiwa Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, diambil dari peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya yang Allah gantikan dengan kambing kurban. Malaikat Jibril pun takjub dan tertegun betapa hebatnya seorang ayah yang luar biasa cinta terhadap Tuhannya mau mengorbankan putranya yang amat dicintainya. Seketika itu tanpa sadar, malaikat Jibril pun langsung berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril berkata takbir, mengucap kalimat takbir seperti itu. Nabi Ibrahim pun lalu menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu disusul oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah awal mula kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat takbir yang luar biasa. Nah, begitu nah. Oh alah, gitu toh. Ayah, aku jadi malu nih ya. Kenapa? Karena selama ini nggak pernah bersyukur
Aku punya sepeda nggak tak pakai, malah pengen beli yang baru padahal fungsinya sama. Nah tuh, Terus ayah setuju nggak kenapa? kalau sepedanya tak kasih ke temanku yang ada di sana, karena dia berangkat sekolahnya 4 km jalan kaki. Beneran nak? Ayah marah? Enggak, ayah kaget loh. Kamu kok punya ide seperti itu? Habisnya aku pengen nebus kesalahanku karena selama ini nggak pernah bersyukur. Masya Allah, anak ayah ini udah dewasa nih. Sekarang udah kelas 6 beneran nih Nisa nih. Terus sepedanya yang baru gimana? Uang tabunganku nggak usah buat sepeda ya. Terus? Buat beli kambing satu lagi buat kurban di sini. Warganya kan banyak, kambingnya baru 2. Nanti mereka dapat berapa? Waduh nak, beneran nak. Tapi kalau nanti kurang tambahin sama ayah ya. Iya, nanti kita beli satu lagi. Besok kita antar ke sini lagi sama sepedamu ya. Makasih ya ayah. Makasih ya nak. Ayah yang bangga nih, yang merinding sama kamu hari ini. Kamu kok keren banget nih. Tapi nanti uangmu habis ya. Enggak, nanti uangmu tambah di akhirat. Oh iya. Yang kita keluarkan untuk korban ya kan, infak sedekah itu nggak ada yang berkurang malah bertambah. Iya, kamu hari ini jadi orang kaya. Loh, orang kaya? Karena kekayaan itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, itu teman-teman, cerita tentang kisah awal perjuangan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Hikmahnya kita harus belajar tabah, belajar tawakal, belajar apa lagi? Keikhlasan, belajar sabar, dan yang paling penting kita harus melaksanakan perintah dari Allah dengan niat kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalian belajar di rumah, carilah ridho dari Allah dengan menjadi siswa yang berprestasi meskipun tidak bisa datang ke sekolahan. Begitu. Nah, tapi ini yang tadi ngundang Kak Damar cerita kok nggak ada. Tak panggil dulu lah, Mbak Nisa. Mbak Nisa. Wah, Mbak Nisa gitu deh. Kak Damar tadi disuruh cerita kok Mbak Nisa dari mana? Dari mana coba? Oh tiba-tiba tadi ngilang gitu. Aduh, nanti gimana nih kalau Mbak Nisa tadi nggak dengerin ceritanya Kak Damar? Kira-kira bisa didengerin di mana ceritanya nanti? Di kanal YouTube-nya MI Muhammadiyah Terpadu Harapan bisa ya? Bisa dong ya. Nah oke, Mbak Nisa Kak Damar tadi udah selesai nih ceritain kepada teman-teman yang ada di rumah. Nah waktunya Kak Damar kasih ke Mbak Nisa lagi. Teman-teman, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Seru dong. Sekarang tugas kalian adalah merangkum cerita yang Kak Damar ceritakan tadi, ditulis di buku tematik. Tulisannya yang rapi ya. Untuk kelas 2 sampai kelas 6 pakai tulisan Latin. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dadah.